Bismillahirrahmanirrahim. Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Sebelum memulai tayangan, saya kembali mengingatkan, cek saja. Bapa bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah. Bapa adalah proverb atau kiasan Yesus Allah. Bapa adalah nickname atau panggilan untuk Allah. Bapa yang cuman panggilan untuk Allah, Bapa yang kiasan untuk Allah, Bapa yang bukan Allah. Oleh Tritunggal, ya, selama 2000 tahun gereja di luar sana ditinggikan, dimuliakan, disembah-sembah sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, Yudas 1 ayat 25, malah dihujat, direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra, dan ditolak sebagai Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kita membahas yang ringan-ringan ya. Saya dapat pertanyaan begini, taruhan yuk, Saifuddin Ibrahim ketangkep enggak? Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak bolehlah taruhan begitu ya, nggak usah lah ya. Saya sih tidak mau untuk taruhan Saifuddin Ibrahim ketangkep atau enggak, tetapi saya boleh dong menjawab ya. Saya mau menjawab pertanyaan ini ya, Saifuddin Ibrahim bakal ketangkep enggak ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat fenomena saja. Ingat ketika Paul Yong itu ditetapkan sebagai tersangka, misalnya nih, hari ini jadi tersangka, masih saja mengeluarkan video hujatan caci maki dan tidak pernah mencabut ucapannya. Dia tetap memposisikan Nabi ke-26, itu kan menghina ya, jelas itu menghina. Ditetapkan jadi buron ya, tidak berubah. Terus sampai hari ini terus saja mengeluarkan hujatan caci maki untuk umat keyakinan lain. Dia ternyata bisa nyaman dan aman di negara sana yang tidak tersentuh. Buktinya sampai hari ini polisi Indonesia setidak-tidaknya sampai hari ini belum bisa menangkap Paul Yang. Ya. Lalu saya melihat Saifuddin Ibrahim ketika dilaporkan dan sudah jadi tersangka ya. Hari ini jadi tersangka, sampai hari ini, dari kemarin jadi tersangka sampai hari ini tetap tidak mencabut, tetap aja ngomongin hapus 300 ayat Al-Quran, tidak ada penyesalan, malah makin nambah, menghujat sampai lembaga seperti lembaga-lembaga pemerintah, pesantren dihujat dan lain sebagainya, bahkan nama-nama pejabat, banyak pejabat termasuk mantan pejabat juga disinggung-singgung terus. Jadi kira-kira polanya Saifuddin Ibrahim kok sama ya dengan polanya Paul Yong? Jangan-jangan dia sudah ada di tempatnya Paul Yong. Ya, ini hanya itu ya. Apakah polisi bisa menangkap? Ya mestinya sih bisa ya, mestinya ya. Kita juga tidak tahu kok Paul Yong sampai nggak bisa ketangkep ya, setidaknya sampai hari ini ya. Sudah sangat jelas kok, dilacak juga gampang banget ya toh. Polisi pasti tahu itu, dilacak ini dia ada di mana, kok nggak bisa nangkep ya. Itu pertanyaan umum masyarakat loh ya, sudah dijadikan tersangka. Nah, Saifuddin Ibrahim sampai hari ini yaitu masih mengeluarkan video, masih mengeluarkan lewat tayangan-tayangan itu, tidak, rupanya belum juga diblok ya. Ya mungkin juga sengaja biar makin memberatkan kan. Saifuddin Ibrahim nggak berhenti kan, terus saja. Artinya tuduhannya makin memberatkan, makin banyak itu nantinya. Ya tapi melihat polanya kok dia kok nggak ketakutan ya. Ya dijadikan tersangka di luar negeri malah ketawa-ketawa, itu makin banyak menyampaikan ini. Ya, Bapak yang tanya ke saya, apakah Saifuddin Ibrahim bakal ketangkap atau tidak? Kami meyakini polisi profesional. Ya, ini buat gaduh terus loh. Paul Yong terus tiap hari buat gaduh, ya toh, menjelek-jelekan.
Saifuddin Ibrahim juga sama, yang sial ya MKC ketangkep ya udah dihakimi gitu ya, diadili dihakimi ya, maksudnya diadili proses nanti ketok hakim gitu, ketok palu Pak Hakim gitu maksudnya itu. Ya, cuman saya mau menyampaikan apa ya, ini nalar saya ya, ini penalaran saya. Kalau suatu kejahatan, misalnya Saifuddin Ibrahim sudah dijadikan tersangka, lalu para pendukungnya yang jelas-jelas sudah ngaku, oh itu anak buahku. Bisa nggak sih Pak, yang sudah ngaku, yang pendukung ini ikut ditangkap juga? Ini cara logika saya loh ya, ya, karena saya lihat masih hehehe juga, ya, tersangkanya itu, ini pendukungnya, ya saya jadi inget begini ya, ada sebut saja ada seorang ustadz ya, seorang pemimpin ya, sebut saja inisialnya HRS ya, akhirnya kan diadili hukuman masuk penjara. Anak buahnya juga diadili loh ya, dituntutnya malah kurang banyak katanya ya, MNR ya, MRN ya, itu anak buahnya HRS gitu. Terus organisasinya dibekukan loh Pak, ini fakta loh ya. Nah ini bikin gaduh kayak begini, udah jelas dia ngaku ya, wow itu anak buahku. Ini logika saya saja ini ya, logika saya. Apakah tidak bisa diproses yang kayak begitu Pak? Demi keadilan loh Pak, ya demi keadilan loh. Saya bukan membenci apa-apa ya, saya bukan membenci apa-apa ya. Saya pernah bergabung ke gereja itu ya, lama nggak sebentar, tapi saya tahu ini ada yang nggak bener ini. Lalu saya keluar, ya ini Pak. Jadi ya kita tetap percaya kepada Polri, pasti bisa lah. Ini tiap hari bikin gaduh terus ini tiap hari ini. Ya rakyat marah dong, udah pasti marah dong ya. Tapi kan yang terhormat Pak Menko sudah bilang jangan anarkis, jangan bertindak sendiri, serahkan ke polisi. Udah tepat, Menko memerintahkan ke polisi, tepat, udah tepat ini ya. Ya saya sih hanya memakai logika sederhana, yang jelas-jelas sudah ngaku sebagai pendukung, ya istilahnya sebagai mentornya. Apa iya sih Pak didiemin aja Pak? Ya, kok didiemin aja loh? Ya sementara yang tersangka di luar sana masih terus saja memproduksi konten-konten yang penghujatan, penistaan terus Pak. Jadi bukan hanya soal 300 ayat, habis itu nanti comot ayat ini juga para kiai disebut, bahkan lembaga-lembaga disebut. Jadi terus tiap hari memproduksi konten-konten yang membuat gaduh. Sementara mentornya masih ketawa-ketawa di sini, Pak. Ya. Bisa nggak Pak ini kalau kita pakai logika sederhana demi keadilan. Ya, ada dari umat sebelah. Saya bukan pembela ya, aku bukan pendetanya orang Islam, bukan. Ya. Tapi kita kan lihat fakta ya. Di itu ada organisasi ya, terus pimpinannya hukum, organisasinya dibekukan, anak buahnya juga dihukum. Ya. Jadi ini demi keadilan Pak ya. Sementara tersangkanya masih ketawa-ketawa di luar negeri, masih memproduksi konten-konten tiap hari, nambah terus, gaduh terus kayak begitu ya. Saya yakin polisi profesional dan polisi Indonesia. Baik, itu jawaban saya ya. Yang nanya ke saya, taruhan yuk, Saifuddin Ibrahim ketangkep apa enggak? Enggak usah taruhan, enggak boleh juga ya. Kita memakai logika sederhana saja dan kita lihat fenomena-fenomena. Kok Saifuddin Ibrahim enggak berhenti-berhentinya ya membuat konten penistaan. Makin hari makin nambah temanya itu, makin nambah terus ya. Menyakiti orang yang punya keyakinan lain ya. Terus pertanyaan kita, jangan-jangan dia seperti Paul Young udah berapa bulan ya
ya tidak tersentuh, dan Paul Yong sampai hari ini masih memproduksi juga konten-konten penyesatannya. Sering ikut Zoom juga sama orang-orang Indonesia, mestinya kan ya kelacak ya, mestinya itu kan logika saya. Tetapi kita tahulah polisi pasti profesional dalam hal ini, apalagi sudah mendapat perintah langsung dari Bapak Menko. Begitu jawaban saya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.